Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi di sesi keempat ya. Keempat atau ketiga ya? Empat. Ya. Oke, keempat. Di mana kali ini kemarin kita bahas tentang HIRA atau High Identification Risk Analysis. Jadi sebelum kita kunci utama di HIRA ini. Jadi kalau kita mau menganalisa sebelum kita memulai program kesehatan keselamatan kerja, kita harus mengidentifikasi dulu tingkat resiko dari setiap wilayah atau setiap proses. Ya, jadi bisa berdasarkan proses dalam sebuah industri atau berdasarkan per wilayah ruang kantor, wilayah lapangan, wilayah dan sebagainya. Itu bisa kita analisa per wilayah atau per proses ya. Nah, HIRA ini nanti ujungnya kita ngukur tingkat risiko dan identifikasinya. Nah, sekarang kita sudah mulai membahas mengenai program-program atau inisiatif-inisiatif atau program-program yang bisa dilaksanakan di suatu area perkantoran atau industri. Salah satunya adalah mengenai darurat kebakaran. Nah, ini adalah salah satu program di dalam K3 yang wajib dilaksanakan. Presentasinya namanya prosedur keadaan darurat kebakaran. Nah, keadaan darurat itu yang dimaksud darurat itu adalah sebuah kejadian yang tidak normal. Jadi tidak semata-mata bukan direncanakan, tapi sesuatu yang memang ngedadak, tidak terjadi tiba-tiba. Terus sifatnya mengganggu organisasi, mengganggu komunitas, mengganggu keadaan, proses, industri dan lain-lain. Dan tidak mungkin dalam keadaan darurat ini istilahnya engke baiklah nanti aja gitu, nggak bisa, harus segera ditanggulangi karena kalau tidak akan menimbulkan kerugian yang sangat fatal dan bisa mengakibatkan nyawa seseorang itu melayang. Nah, keadaan darurat ini dapat dapat berubah menjadi bencana yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Nah, itu disebut dengan darurat. Nah, darurat ini ada macam-macamnya, ada natural hazard atau bencana alam, misalnya banjir, keringan, angin topan, gempa, petir dan lain-lain. Yang kedua adalah technological hazard atau kegagalan teknis. Bisa juga karena terjadi kebakaran, kemudian bendungan bobol, kebocoran nuklir, peristiwa kebakaran dan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Ini adalah technological hazard. Kedua, yang ketiga adalah kategorinya huru hara. Itu misalnya ada perang, ada kerusuhan, ada demo dan sebagainya, itu merupakan huru hara. Nah, kalau kita analisis bahwa sebelum terjadi sebuah kebakaran atau keadaan darurat itu ujungnya adalah kerugian, losses. Jadi kerugian yang sangat besar. Namun sebenarnya kalau kita rencanakan, kita identifikasi, kita kendalikan, tentunya lossesnya tidak akan besar, tidak akan terlalu besar seperti kalau dibiarkan. Ini karena ini tidak direncanakan kalau lossesnya atau kerugiannya itu sangat besar. Untuk itu perlu kita kurangi kerugian itu dengan direncanakan. Artinya bukan direncanakan kebakarannya atau daruratnya, tapi direncanakan penanganannya. Jadi sudah dilatih, sudah dilakukan. Stage pertama, pada saat terjadi suatu
source energi yang besar, ada sumber kebakarannya itu, maka dalam skala waktu itu intensitasnya kebakaran itu biasanya lambat, terus mulai ledakan, ada gejala yang sangat besar meningkat growth, kemudian ada sekitar 10-30 menit bisa terjadi ledakan, dan kemudian mulai steady, jadi mulai redup lah, tapi akan terjadi decline. Nah, ini sifat dari terjadi suatu kebakaran. Untuk itu perlu disiapkan beberapa contoh, misalnya kita buat fire alarm. Alarm fire ini dipasang untuk mendeteksi kebakaran seawal mungkin, sehingga tidak terjadi satu kebakaran yang tadi itu, yang baru sedikit gitu. Ini kita harus bisa sedini mungkin kita padamkan, sehingga tidak terjadi kebakaran. Alarm kebakaran ini akan berbunyi bila satu, ada aktivitas manual alarm, manual break glass. Ini atau manual call point. Ini artinya aktivitas manual alarm ini kan setiap tingkat atau setiap satu gedung itu biasa suka ada kapak gitu di dalamnya, kemudian dipecahkan kaca itunya untuk mengambil pemadam kebakaran atau yang warna merah ya. Kemudian untuk berikutnya adalah sekaligus untuk manual call point, jadi semacam sirine gitu ya. Kemudian ada aktivitas dari detektor panas maupun asap, bisa juga itu. Jadi kita kalau di hotel-hotel kan suka ada alarmnya, atau ada satu sensor, kalau ada yang merokok jadi langsung bunyi gitu. Nah, ini adalah atau asap lah yang mungkin muncul, akan terjadi bunyinya, alarm itu bunyi. Kemudian aktivitas berikutnya adalah dari panel control room. Jadi biasanya di ruang satpam itu suka ada control room yang bisa melihat aktivitas orang-orang yang berkegiatan di dalam satu gedung itu. Nah, peringatan tahap pertama biasanya pada saat alarm lantai di ruangan tertentu itu perlu ada satu semacam panel alarm lantai. Setiap ini ada alarm, setiap lantai itu ada ini. Kemudian ada juga panel alarm utama. Jadi itu per lantai, tapi nanti kalau utama itu nanti di bawah, kalau ternyata bahaya kita semua bunyi yang besarnya, yaitu sirine yang gede gitu. Itu adalah tahap pertama. Dan kemudian pemberitahuan untuk siaga bagi seluruh karyawan atau karyawan umum dengan 2 tahap. Pertama adalah pengecekan lokasi. Jadi jangan dulu langsung, ini siapa tahu ini adalah alarm palsu. Kita harus datengin dulu ke lokasi yang dimaksud. Apa betul? Kalau confirm sudah betul ada alarm yang betul-betul terjadi kebakaran dan tidak bisa ditangani, baru kita informasikan. Nah, peringatan tahap kedua itu alarm gedung, merupakan tanda dimulainya tindakan evakuasi setelah memperoleh konfirmasi akan kondisi kebakaran yang terjadi. Baru kita kerahkan si karyawan yang ada di dalam itu, suruh turun, kemudian turun melalui beberapa panel. Kalau tidak bisa nanti dibuat sebuah, kalau di beberapa gedung sudah disiapkan evakuasi melalui, misalnya ada kayak serodotan gitu ya, dari tingkat berapa gitu. Kemudian ada diberlakukan evakuasi khusus harus melalui sistem pemberitahuan umum. Dan setelah itu bagi seluruh penghuni, pada saat kita bagi seluruh penghuni karyawan yang di gedung tersebut, pertama saat melihat api ya, kemudian pada saat ini dibagi-bagi berapa tahap saat melihat api, terus bagaimana saat mendengar alarm tahap pertama, saat mendengar alarm tahap kedua, saat evakuasi, dan saat pengungsian di luar gedung. Nah, ini yang harus kita pahami oleh seluruh penghuni karyawan gedung. Tahapan pertama adalah saat melihat api, si
si karyawan seluruh itu jangan panik. Bunyikan alarm dengan menekan tombol manual call point atau dengan memecahkan manual brake glass, ya. Kemudian menekan tombol alarm tersebut sambil teriak kebakaran. Ini adalah prosedurnya. Kemudian jika tidak terdapat tombol tersebut atau tidak berfungsi, orang tersebut harus berteriak kebakaran untuk menarik perhatian yang lain. Kemudian ketiga adalah memberitahukan safety representative. Jadi safety representative adalah orang yang akan bertugas untuk melakukan koordinasi di lapangan melalui telepon darurat atau lewat HP, pager atau pager kalian belum tahu ya, pager itu alat komunikasi zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Dan sampaikan informasi berikut, misalnya identifikasi pelapor, ukuran besarnya kebakaran, kemudian lokasi kejadiannya di mana, adanya jumlah orang yang terluka atau tidak, jika ada tindakan yang telah dilakukan seperti apa. Itu adalah pemberitahuan kepada safety representative. Bila memungkinkan, jangan mengambil risiko, padamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan, APAR yang terdekat. Jadi biasanya setiap lantai ada tuh APAR. Kemudian terakhir, jika api kebakaran tidak dapat dikuasai atau dipadamkan, lakukan evakuasi segera melalui pintu keluar. Nah, ini bersama-sama dengan karyawan yang lain. Nah, prosedur berikutnya adalah saat mendengar alarm tahap pertama, kunci semua lemari dokumen file yang penting, dokumen yang penting. Berhenti memakai telepon intern atau ekstern. Kemudian matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Dan pindahkan keberadaan benda-benda yang mudah terbakar. Dan kemudian selamatkan dokumen penting dan bersiaga dan siap menanti instruksi dari flight commander atau safety representative. Nah, ini adalah merupakan tahap pertama. Saat mendengar alarm kedua, jadi ada 2 kali alarm. Alarm pertama khusus untuk yang lokal yang saat kita bunyikan, nanti konfirmasi oleh safety representative, baru kalau misalnya dia memastikan memang betul ada kejadian kebakaran, baru tindakan alarm yang kedua yang besar lagi. Nah, berdiri pertama adalah kalau kita berada di situ, berdiri di depan kantor secara teratur, jangan bergerombol dan bersedia menerima instruksi. Jadi sebagai safety representative biasanya suka setiap lantai dia sudah ditugaskan, ada yang dimaksud petugas safety representative tadi. Setiap lantai atau setiap wilayah, wilayah satu wilayah kerja gitu, itu sudah ada biasanya safety representative tersebut. 2, evakuasi akan dipandu oleh petugas evakuasi melalui tangga darurat terdekat menuju tempat berhimpunnya di luar gedung. Nah, nanti evakuasi baru dipandu oleh evakuasi melalui tempat yang biasanya suka ada satu signboard, namanya di situ adalah tempat evakuasi. Tempat evakuasinya berarti orang-orang tempat berkumpul di tempat yang sudah ditetapkan. Jangan sekali-kali berhenti atau kembali untuk mengambil barang milik pribadi yang tertinggal. Ini yang concern kita. Dan keempat adalah tutup semua pintu kantor yang Anda tinggalkan, tetapi jangan sekali-kali mengunci pintu-pintu tersebut karena takutnya ada yang ketinggalan, ada orang di dalam nggak bisa keluar, untuk mencegah dan juga untuk mencegah luasnya api dan asap. Nah, pada saat evakuasi, semua karyawan harus tetap tenang, jangan panik. Kemudian segera menuju tangga darurat yang terdekat. Kemudian berjalanlah biasa dengan cepat, jangan lari. Kemudian lepaskan sepatu dan hak tinggi kalau mereka pakai. Jangan membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Terus kemudian beritahu pelanggan yang kebetulan berada di ruang lantai tersebut untuk berevakuasi bersama yang lain. Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dan dengan ambil napas pendek-pendek. Upayakan merayap, merangkak untuk menghindari asap. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang yang di belakang Anda. Kemudian bila terpaksa harus menerobos kepulan asap, maka tahanlah napas Anda dan
cepat menuju pintu darurat kebakaran. Nah, itu saat evakuasi. Nah, saat pengungsian di luar gedung, pusat berkumpulnya para pengungsi tentukan di tempatnya di mana. Kan biasanya sudah ada, kalau dalam satu gedung itu sudah disiapkan atau disiapkan tempat evakuasinya ada di mana. Nah, setiap pengungsi diminta agar senantiasa tertib, teratur, dan petugas evakuasi dari setiap kantor agar mencatat karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nanti kita petugas evakuasinya itu akan mencatat siapa yang akan mendeteksi siapa yang ada di situ. Apabila ada karyawan yang terluka, maka harus segera melaporkan first aider atau petugas medis. Nah, kemudian jangan kembali ke dalam gedung sebelum tanda aman diumumkan oleh safety representative. Ini evakuasi di gedung, dan baru kita akan bicarakan tentang prosedur bagi petugas fire warden atau fire baggage brigadenya. Dan fire brigadenya ketika mendengar alarm atau diberitakan mengenai kejadian, maka segera memastikan. Jadi si fire petugas kebakaran yang di bawah, petugas fire warden ini memastikan di mana lokasi kebakaran. Jadi kebakarannya itu ada di mana gitu. Kemudian kalau bergerak menuju lokasi kebakaran tersebut melalui jalan yang terdekat dengan membawa apar tadi. Kemudian melapor kesiagaan untuk tindakan pemadaman kepada pimpinan regu. Fire warden lapor ke safety representatif, kemudian lakukan tindakan memadamkan kebakaran tanpa harus membahayakan keamanan masing-masing personel. Nah, bagi fire commander, tugas dari fire commander adalah pada saat menerima informasi adanya kebakaran, menuju ruang posko taktis dan memimpin operasi kebakaran. Kemudian memastikan prosedur keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan, dan memastikan regu kebakaran telah dimobilisasi untuk menindaklanjuti adanya alarm pemberian kebakaran. Kemudian memastikan bahwa pemberitaan umum mengenai status keadaan siaga yang telah ditentukan, dan melaporkan status keadaan darurat pada pimpinan. Kemudian melakukan komunikasi intensif dengan safety representatif. Ada orang yang di lapangan ya, instansi terkait, disebut dengan fire brigade atau emergency response team area lain, atau misalnya tolong bantu daerah lain misalnya. Kemudian siaga untuk menerima laporan mengenai situasi dari pimpinan grup pemadam kebakaran. Fire brigade ini yang berada di lokasi kebakaran akan menetapkan perlu tidaknya evakuasi total. Baru kita selalu memantau mengenai status evakuasi, kondisi kebakaran, jumlah karyawan yang terjebak berapa. Pastikan tersedianya gambar bangunan, buku FEP-nya atau Fire Emergency Plan, kunci-kunci yang diperlukan. Ini adalah merupakan tahapan antisipasi untuk kalau terjadi kejebakan karyawan, ada kunci-kunci yang disiapkan. Kemudian bagi petugas evakuasi adalah mencari penghuni siapa saja yang dimana pada saat terjadi kebakaran ada di lantai tersebut. Siapa aja tuh yang di situ. Baru di ruang-ruang tertutup pemberitahuan agar segera menyelamatkan diri. Jadi bisa juga datang keluar gitu, kebakaran. Nah, kemudian melacak jalan, meyakinkan jalan aman, tidak ada bahaya, hambatan atau penjebakan pintu tertutup. Kemudian yang ketiga adalah memimpin para penghuni meninggalkan ruangan, mengatur, memberi petunjuk tentang rute dan evakuasi ke tempat yang berkumpul atau assembly point atau daerah kumpul melalui jalan dan tangga darurat. Kemudian melaksanakan tugas evakuasi dengan berpegang pada prosedur evakuasi, antara lain melarang berlari kencang, berjalan cepat, tidak saling mendahului, mengingatkan agar tidak membawa barang besar, keluar dari gedung assembly, kemudian berkumpul tempat yang ditentukan, melarang kembali masuk. Nah, ini adalah petugas evakuasi supaya aman keluar dari gedung. Kemudian mengadakan apel checking jumlah penghuni guna meyakinkan bahwa tidak ada yang tertinggal di gedung. Kemudian berikutnya ada mengevaluasi jumlah korban.
mau yang sakit, mau yang pingsan, mau yang meninggal. Kemudian prosedur bagi teknisi atau electrical utility, memastikan peralatan pengendali listrik dan aliran gas yang bisa dikenai akibat kebakaran. Daerah mana aja atau peralatan yang listrik di mana kita bisa matiin lah. Gitu. Pastikan bahwa peralatan pemadam kebakaran seperti misalnya pompa dan cadangan air berfungsi dengan baik. Ini bagian teknisi. Kemudian periksa daerah yang terbakar, tentukan tindakan yang harus dilakukan, upayakan kelancaran sarana agar prosedur pengendalian keadaan darurat dan evakuasi berjalan baik. Nah, bagi petugas keamanan, mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk. Jangan sampai membuat macet, orang banyak menonton, ternyata menghambat kinerja dari pemadam kebakaran. Dan menyediakan lokasi parkir untuk fire truck. Kemudian lakukan langkah pengamanan selama petugas pemadam kebakaran memadamkan kebakaran dengan cara mengatur lingkungan, jangan sampai orang bebas lalu lalang, mengatur lokasi, memberi ruang yang cukup untuk mengendali kebakaran, kemudian mengamankan karyawan yang tidak bertugas dalam kebakaran. Kalau ada yang mengamankan karyawan yang tidak bertugas dalam kebakaran, terutama yang evakuasi tadi ya. Terus kemudian mengamankan daerah kebakaran lahan tersebut dari kemungkinan tindakan seseorang, misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan, copet dan sebagainya. Menangkap orang yang jelas-jelas melakukan tindakan kejahatan dan membawanya ke pos komando. Itu adalah petugas keamanan. Secara umum, kalau teralgoritma atau tahapan-tahapannya, jika terjadi kebakaran atau api, asap direspon pertama oleh security dan fire brigade, itu FB itu fire brigade, atau sama safety representative itu ada setiap petugas yang setiap ada di tiap lantai, tapi biasanya dia juga sebagai karyawan. Kemudian akan melaporkan ke emergency response team, itu semacam organisasi dari ada yang pimpinan puncak sampai ke level yang paling bawah, emergency response team ini. Baru kita kalau sudah ada, dipastikan betul ada kebakaran dan ini, baru melapor kepada fire commander itu. Fire commander itu ada punya fire brigade juga setiap wilayah, atau safety representative. Nah, ini untuk menyatakan alarm gedung, kemudian apakah itu perlu dievakuasi. Kemudian setelah itu baru evaluasi apa yang sudah korban dan sebagainya. Nah, bagaimana penanggulangan? Nah, penanggulangannya pada saat yang masih kecil itu bisa kita padamkan sendiri, ya. Itu lapisan pertama, fire warden yang ada di posko. Baru kalau misalnya tidak tertangani, baru telepon ke lapisan fire brigade yang kita datangkan pemadam kebakarannya. Kalau memang belum bisa dilaksanakan dengan ini, baru minta bantuan ke lingkungan. Baru keempat, dinas kebakaran. Nah, kira-kira ini. Itu presentasi terkait dengan prosedur darurat kebakaran. Oke, ada pertanyaan? Kalau penerapan di industri, biasanya suka ada latihan. Setiap tahun tuh harus ada latihan terjadi emergensi kebakaran. Iya, ada Pak, biasanya Pak. Ya. Setiap kali masuk ke perusahaan itu biasanya di training dulu Pak, di training perihal kayak safety gitu Pak. Ya, betul. Baik itu safety link, terus safety ketika di lapangan kerja gitu. Ya, supaya nanti jangan, kalau nggak di training takutnya nih bingung apa yang saya lakukan gitu kan. Bahkan si tamu pun pada saat itu waktu itu ke Sukovindo, waktu itu kebetulan datang ke sana. Sebenarnya saya dulu saya itu karyawan Sukovindo, tapi setelah keluar saya sering dapat kerjaan juga di sana. Pada saat ke sana
terjadi bukan terjadi atau semacam latihan, ya semua juga ikut seolah-olah jadi kenyataan. Perlu juga tuh customer juga ikutan tuh. Oke. Ada pertanyaan? Ada pengalaman nggak selain di kalau pengalaman Pak, waktu saya di pabrik itu, iya, pengalaman waktu saya di pabrik itu ketika ada bunyi alarm ya Pak. Waktu itu kan dibilang sama mandor-mandornya tuh, sama leadernya, kebakaran cepat lari. Iya. Terus langsung kita tuh lari Pak, keluar nyari apa sih, ke lapangan terbuka lah. Itu kan keluar dari pabrik itu. Soalnya apa? Di land saya itu dekat dengan bahan-bahan yang mereka kerja di mana? Seperti bahan kimia gitu Pak. Kerja di mana? Apa? Pabrik atau ADM Pak? ADM. Apa industri apa itu? Pabrik. Iya. Industri apa? Produksi mobil. Daihatsu. Oh, Daihatsu. Oke. Iya. Ya. Kebetulan dapatnya tuh di jalur painting, Mbak. Itu kan riskan banget ya dengan kebakaran. Ya, itu karena banyak menggunakan bahan kimia ya, gas ya. Gas. Itu disuruh apa ya? Cepat lari-lari sama mandornya gitu. Padahal simulasi. Simulasi apa emang terjadi kebakaran betul? Simulasi. Bukan simulasi sih. Berhubung alarm bunyi doang. Alarm kan bunyi. Nah, terus kata mandornya tuh, cepetan lari keluar. Pas dilihat sama orang maintenance, dicek gitu kan Pak, di cross check. Ternyata bunyinya alarm itu akibat ini Pak, orang yang merokok di samping alarm itu. Jadi semua alarm itu di semua lane itu berbunyi jadinya. Oh iya. Harusnya ada pengecekan dulu tuh sebelum memastikan tuh. Jadi kan tahap pertama tuh daerah tersebut, kemudian dia memastikan benar nggak. Kalau memang nggak, atau biasanya itu adalah ini latihan. Minimal kan setahun sekali latihan kondisi seperti itu. Jangan-jangan itu hanya latihan aja kan, mungkin ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada? Gak apa-apa ya, nanti kan ini masih panjang soalnya, kita sedikit-sedikit aja dulu, yang penting masuk. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian untuk hadir di acara mata kuliah ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.